Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak. Tujuannya adanya kegiatan sekolah PKH ya. Nah, kita biasanya nyebutnya sekolah PKH. Kalau bahasa itunya P2K2 ini belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ada 4 sesi dalam pertemuan ini. Cuman kita bahasnya satu sesi pertama. Sesi yang pertama yakni menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua memahami perilaku anak. Yang ketiga memahami cara anak usia dini. Yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Nah, kegiatan ini ya jangan dianggap capek ya Bu, karena ini sudah kewajiban kita untuk ikut sekolah. Nah, coba dibikin kelompok. Nah, ini udah bikin kelompok ya. Nah, orangnya dikit. Nah, coba kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Bapak kenapa? Rasa buah jangan jauh. Buah jatuh jangan pokoknya. Kalau emang kita berperilaku baik, insya Allah anak pun akan baik. Iya, Kalau kita sebagai orang tua yang jelek, berarti anak pun akan jelek. Jadi tergantung kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak itu. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Ali yang jawab. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anaknya menjadi hebat. Udah, ini kelompoknya biar jangan itu ditukar aja, udah gini aja. Ditukar apa? Tetap aja, nggak apa-apa ya, gini aja kelompoknya ya. Nah, ini apa yang paling membahagiakan kita ketika kita menjadi orang tua? Hal apa yang kita rasakan? Enggak, Bapak Ibu, gimana? Didiskusikan dulu. Setelah dengan kelompoknya utarakan. Nah, Bapak Andi gimana untuk hal-hal menjadi orang tua? Menyenangkan atau gimana? Ya, menyenangkan. Terkadang menyenangkan, terkadang menjengkelkan. iya. Mangga kelompok yang lainnya? Nah, pendapatnya? Kadang menjadi orang tua itu mungkin banyak pengalaman. Nah, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik ini yakni dengan mengingat hal-hal yang selalu membahagiakan ya. Kenapa yang dirasakan sebagai orang tua? Karena dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Nah, selain itu juga dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah, tantangan dalam mengasuh anak sehingga lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Jadi jangan dipendam sendiri. Jadi Bapak Ibu mempraktekkan itu di rumah ketika ada masalah atau diskusi dengan keluarga. Biar enak. Dan selanjutnya pentingnya perbuatan orang tua, perkataan dengan perbuatan sebagai dua. Karena kita sebagai orang tua sebagai role model. Nah, coba bermain terbalik Bapak Ibu, kita bermain terbalik. Kita berdiri dulu Bapak Ibu. Bapak berdiri. Nah, saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kalau saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki, jangan ikuti omongan saya, tapi jangan ikuti gerakan saya, tapi ikuti omongan. Contoh, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang mulai ikuti yang saya lakukan. Jadi ikuti yang saya ucapkan, jangan ikuti yang saya lakukan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kepala, kaki. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selain konsentrasi, ada lagi yang mau pendapat? Supaya kita tidak mudah kacau.
Jadi yang diikuti mana, suara atau gerakan yang dapat diikuti? Suara. Nah, terima kasih telah menyampaikan itu. Jadi lebih gampang mengikuti gerakan apa lebih mengikuti suara nih? Suara daripada gerakan. Jadi selain itu menjadi orang tua yang lebih baik, yang kedua, cara yang kedua yakni adalah sejalannya antara perkataan dan perbuatan. Ketika perkataan dan perbuatan sudah berjalan dengan baik, maka itu insya Allah akan dicontoh dan selalu bertindak sesuai dengan perkataan dan perbuatan, akan menjadi contoh buat anak. Jadi Bapak Ibu di rumah dipraktekkan tentang menjadi orang tua yang lebih baik ini. Yang cara yang kedua, antara perkataan dan perbuatan harus sama. Nah, selanjutnya akan menjadi orang tua yang lebih baik. Tadi udah antara perkataan dan perbuatan harus sinkron, harus sama. Nah, yang langkah yang ketiga yakni menjadi orang tua yang baik, memiliki konsep diri yang positif. Sifat yang baik itu apa aja Bapak Ibu? Contoh, sebutin Bapak-bapak. Apa? Mangga, Cung. Jujur, apalagi Pak? Disiplin. Terus gimana setelah kita mendengar orang lain berkata jujur itu gimana, atau perasaan kita gimana? Senang, perasaan kita senang. Dah. Jadi cara yang ketiga menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha melihat hal-hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Pikiran yang positif pada diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku baik dan bertutur kata yang baik terhadapnya. Nah, pujian dari orang lain pun ini Bapak Ibu membuat kita merasa baik positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif dan bertindak positif. Berpikir jadi kita di rumah selalu berpikir positif. Nah, selanjutnya langkah, jadi kita jadi orang tua harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Nah, langkah selanjutnya yang langkah keempat, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Coba buku pintarnya ada Bapak Ibu? Ada. Nah, ini kita lagi tidak bisa menayangkan film dikarenakan filmnya rusak ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat di buku pintar cerita 1A, dilihat aja dulu Bapak Ibu. Udah dilihat Bapak Ibu? Udah. Nah, bagaimana perasaan Agus di situ Bapak Ibu? Gimana? Antusias. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena ada miskomunikasi. Nah, jadi permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah kepada anak, sehingga menjadi keluarganya tidak bahagia. Orang tua perlu menyadari itu, bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Nah, buka lagi di buku pintar cerita 1B Bapak Ibu. Nah ya. Nah, dipahami dulu di situ. Perubahan sikap yang ditujukan Ibu Lili apa? lebih sopan, Lebih baik ya.
Jadi bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili yang seperti itu? Bahagia. Bahagia. Jadi anak bisa Bahagia. Terima kasih Bapak Ibu telah membaca cerita di buku pintar cerita 1B. Nah, Ibu Lili telah lebih berusaha, lebih bersabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Nah, pada bagian akhir cerita terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili agar membersihkan air yang tumpah. Jadi kesimpulannya, menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah uang atau harta yang dimiliki. Meskipun kehidupan ekonominya sulit, kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah, cara yang keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu bersikap, perilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Selain ibu juga, ayah dan ibu ini perlu untuk bekerja sama sebagai tim. Nah, langkah yang kelima ini kita akan melibatkan ayah. Walaupun ibu memang orang tua yang mengasuh anak, tapi peran ayah juga dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Makanya langkah yang kelima ini melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Menjadi orang tua yang tunggal juga tidak masalah. Dalam artian single parents ini tidak menjadi masalah. Tentu ada anggota keluarga lain yang dapat membantu mengasuh anak, ya single parent, atau misalkan ada ibu gak ada ayah, berarti ada kakek, itu kan bisa menjadi contoh. Biasanya apa aja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ayah nih kalau hari ibu di rumah? Berkumpul, terus ada lagi saat bersama anak di rumah apa nih? Paling ngajak main. Bermain sama anak. Terus apa lagi, Pak? Mengasuh anak. Nah, terima kasih nih jawabannya. Nah, jadi setelah yang diutarakan tadi, apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak? Perasaannya itu pada gimana? Ya, merasa agak senang. Terus pikiran agak plong. Pusing dari pekerjaan. Jadi kita bisa meluangkan waktu untuk anak. Terima kasih jawabannya. Tepuk salut dulu. Salut. Terima kasih Bapak jawabannya. Jadi ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak yang berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita anak, membacakan cerita anak sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membuat anak ini menyelesaikan tugas sekolah. Sebaik apapun ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah ini sangat akan penting dan memiliki dampak tersendiri. Keterlibatan ayah ini dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial serta prestasi akademik di sekolah. Jadi cara yang kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu. Di rumah ingat bahwa mengasuh anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Oleh karena itu, sampaikan kepada pasangannya apa yang telah dipelajari hari ini, supaya hal-hal yang tadi dipelajari hari ini itu bisa dipraktekkan di rumah. Jadi diajak diskusi pasangannya setelah pulang dari sini,
supaya bisa dipraktekkan, dan kita setelah belajar di sini semoga menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.